Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Salam Pancasila. Yang saya hormati, Bapak Gregorius Mahotay Esfil MM, selaku Widawiswara Agenda 2, serta rekan-rekan pelatihan dasar CPNS yang saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Frida Yasmi Anggria Nicole SE. Saya merupakan peserta pelatihan dasar CPNS gelombang 13, angkatan 314, kelompok B 4. Dengan jabatan saya sebagai analis kebijakan ahli pertama pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sumba Barat. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan refleksi pembelajaran selama mengikuti Agenda 2 Latsar CPNS bersama Bapak Gregorius Mahotay Esfil MM. Selama mengikuti pembelajaran Agenda 2, saya mendapatkan banyak pengalaman dan pengetahuan baru yang sangat bermanfaat sebagai bekal dalam menjalankan tugas sebagai aparatur sipil negara. Materi yang dipelajari tidak hanya memberikan pemahaman secara teori, tetapi juga mengajarkan bagaimana nilai-nilai tersebut diterapkan dalam kehidupan kerja sehari-hari. Materi utama saya pelajari adalah mengenai nilai-nilai dasar ASN berakhlak, yaitu berorientasi pelayanan akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Dari seluruh materi tersebut saya memahami bahwa seorang ASN harus memiliki karakter yang baik, bekerja secara profesional, menjunjung tinggi etika, dan selalu mengutamakan kepentingan masyarakat. Sebagai analisis kebijakan ahli pertama di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sumba Barat, saya menyadari bahwa nilai-nilai berakhlak sangat relevan dalam pelaksanaan tugas. Dalam menyusun analisis maupun memberikan rekomendasi kebijakan, saya harus bekerja secara akuntabel, objektif, profesional, mampu berkolaborasi dengan berbagai pihak, serta selalu berorientasi pada kepentingan masyarakat dan organisasi. Selama proses pembelajaran, saya tidak hanya menerima materi dari Widawiswara, tetapi juga mengikuti berbagai kegiatan pembelajaran yang sangat menarik. Salah satu pengalaman yang paling berkesan adalah saat kami mengerjakan tugas diskusi kelompok dengan membuat video penerapan nilai-nilai berakhlak. Melalui tugas tersebut saya belajar bahwa setiap anggota tim memiliki peran masing-masing, sehingga dibutuhkan komunikasi yang baik, kerjasama, saling menghargai pendapat, dan pembagian tugas yang jelas agar tujuan bersama dapat tercapai. Dari kegiatan ini saya benar-benar merasakan penerapan nilai kolaboratif, harmonis, dan adaptif secara langsung. Selain itu, kami juga diberikan tugas untuk membuat infografis berdasarkan film yang telah kami nonton. Menurut saya, tugas ini sangat menarik karena melatih kemampuan kami dalam memahami pesan moral yang terdapat dalam film. Kemudian menghubungkannya dengan nilai-nilai dasar ASN berakhlak. Melalui infografis tersebut, saya juga belajar menyampaikan informasi secara ringkas, kreatif, dan mudah dipahami. Pengalaman berikutnya adalah menyusun gagasan penerapan nilai-nilai dasar PNS berakhlak. Tugas ini memberikan kesempatan kepada saya untuk berpikir lebih kritis mengenai kondisi di unit kerja. Kemudian merancang sebuah gagasan yang dapat diterapkan sebagai bentuk implementasi nyata nilai-nilai berakhlak dalam pelaksanaan tugas sebagai ASN. Saya merasa tugas ini sangat bermanfaat karena mendorong saya untuk tidak hanya memahami konsep, tetapi juga mampu menerapkannya dalam lingkungan kerja. Materi yang paling mudah saya pahami adalah mengenai pentingnya memberikan pelayanan yang berorientasi kepada masyarakat serta bekerja secara akuntabel. Kedua nilai tersebut menurut saya merupakan fondasi utama dalam membangun kepercayaan publik terhadap ASN. Sementara itu, materi yang pada awalnya cukup menantang bagi saya adalah bagaimana mengintegrasikan seluruh nilai berakhlak secara bersamaan dalam pelaksanaan tugas. Namun melalui penjelasan Bapak Gregorius Mahotay Esfil MM, diskusi bersama teman-teman, membaca kembali modul pembelajaran, serta mengulangi materi di LMS, saya semakin memahami bahwa seluruh nilai tersebut saling melengkapi dan harus diterapkan secara utuh. Selama mengikuti pembelajaran mulai dari MMC hingga e-learning, saya juga menghadapi beberapa kendala. Salah satunya adalah banyaknya materi dan tugas yang harus diselesaikan dalam waktu yang cukup terbatas, sehingga saya harus mampu mengatur waktu antara belajar, menyelesaikan tugas, dan menjalankan pekerjaan. Selain itu, jaringan internet yang terkadang kurang stabil.
Itu juga menjadi tantangan tersendiri saat mengikuti pembelajaran secara daring. Untuk mengatasi kendala tersebut, saya membuat jadwal belajar, membaca kembali modul secara mandiri, berdiskusi dengan rekan-rekan peserta, aktif bertanya kepada wideaswara ketika ada materi yang belum dipahami, serta memanfaatkan waktu luang untuk mengulangi materi yang telah diberikan. Dengan cara tersebut, saya dapat mengikuti seluruh rangkaian pembelajaran dengan baik. Secara keseluruhan, saya sangat menikmati proses pembelajaran Agenda 2. Metode pembelajaran yang digunakan tidak hanya berupa penyampaian materi, tetapi juga dipadukan dengan diskusi, penugasan, dan refleksi sehingga membuat proses belajar menjadi lebih aktif, menarik, dan bermakna. Kesan saya kepada Bapak Gregorius Mautaya SVIL MM adalah beliau menyampaikan materi dengan sangat jelas, komunikatif, serta mampu menciptakan suasana belajar yang interaktif, serta mengajarkan kami bagaimana menciptakan inovasi berbasis digitalisasi yang sangat modern, keren, serta sangat praktis untuk dipakai serta mengaplikasikan di dunia kerja saat ini. Dan juga penjelasan yang diberikan mudah dipahami dan selalu dikaitkan dengan contoh-contoh nyata dalam kehidupan sebagai ASN. Hal tersebut sangat membantu saya memahami substansi materi Agenda 2. Pesan saya, semoga metode pembelajaran seperti ini terus dipertahankan karena mampu meningkatkan partisipasi peserta dalam belajar. Terima kasih kepada Bapak Gregorius Mautaya SVIL MM atas dedikasinya, kesabaran, motivasi, serta ilmu yang telah diberikan kepada kami selama proses pembelajaran. Semoga Bapak selalu diberikan kesehatan, kekuatan, dan terus menjadi inspirasi bagi peserta Latsar CPNS berikutnya. Sebagai penutup, saya berkomitmen untuk mengimplementasikan nilai-nilai berakhlak dalam pelaksanaan tugas sebagai analis kebijakan ahli pertama di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sumba Barat. Saya percaya bahwa dengan mengamalkan nilai-nilai tersebut, saya dapat memberikan kontribusi yang positif bagi organisasi, pemerintah daerah, dan masyarakat. Demikian refleksi pembelajaran Agenda 2 yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian Bapak. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom.